Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Semoga ibu temui dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ada semua. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya dengan tema bergerak bersama melawan perundungan. Nah, tahu apa itu perundungan? Ya. Apa itu perundungan? Oke. Sampai di situ saya tayangkan sebelum kita mulai pembelajaran. Marilah kita bernyanyi bersama ya. Oke. Boleh berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Ya. Bangun kemudi pemuda. Oke, saya akan tampilkan ini. Gambar apa ini? Gambar apa? Orang takut. Orang takut. Orang sedih ya. Ya. Pernah melihat teman yang sedih? Pernah. Pernah melihat teman yang diejek? Pernah. Bagaimana perasaanmu jika kamu yang diejek? Sakit. Apa yang sakit? Hati. Sakit hati kan? Nah, makanya kenapa kita harus punya perasaan timbal balik. Kalau kita orang Pak ejek, berarti yang orang ejek sakit hati. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang perundungan dengan tujuan pembelajaran. Saya mau kamu dapat menjelaskan definisi perundungan
perlindungan terhadap korban dan lingkungan sosial dengan kritis. Ya, ini saya akan tayangkan. Oke, sebelum saya tayangkan video pembelajaran, video yang nantinya kalian amati, saya tanya dulu, jawab dengan jujur. Manakah yang pernah merasakan dibully? Banyak ya, banyak. Turun tangan, coba Farhan, ceritakan pengalamanmu dengan jujur. Dibully, bagaimana itu dibully? Maksudnya kau dibully apa? Ya, coba mana yang boleh menceritakan? Oh, saya dibully ini ibu, saya dulu kelas begini. Atau kemarin, mana yang pernah mengalami kejadian dibully? Atau perundungan? Ada? Berarti semua tidak ada. Ya, nanti sebentar kita akan belajar. Oh, berarti kalian bisa tahu jenis-jenis bully, termasuk bully apa yang pernah kena ke kamu. Oke, alhamdulillah kalau dari kalian tidak ada yang pernah dapat bully. Oke, silakan kalian simak ini. Diamati baik-baik. Saya suruh amati. Sebentar ada pertanyaan. Depresi, cemas. Ini yang akan terjadi jika sering membuli. Korbannya akan seperti ini. 1. Depresi, cemas, mental, masa depan yang hancur, trauma, nyawa bahkan kematian. Jika terjadi itu, siapa yang akan tanggung jawab? Tidak ada yang mau kan? Ya. Oke. Dari
saya tampilkan tadi, apa yang kalian lihat? Ya, orang yang membuli. Berapa orang yang membuli? Yang dibuli berapa orang? Oke. DP cara membulinya seperti apa? Menjambak, ya, dipukul, ya, digate kakinya, ya kan? Hampir tadumul, ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian jika kalian adalah korban dari bullying? Jika kalian itu yang korban dari bullying, ya, balas dendam. Ada lagi sedih, sakit hati, lagi trauma, ya. Nah, saya tanya, apa perasaan kalian sebagai pembuli? Bagaimana perasaan kalian, Sofi Babul? Senang, ya, senang. Menyesal setelah membuli. Kalau menyesal, oke. Dari semua yang kalian sampaikan, dari video yang kalian tonton, apa itu bullying? Ya, meremehkan yang lemah, apa lagi? Ya, perundungan, oke. Apa lagi? Menindas yang lemah. Ciri-cirinya memperlihatkan bahwa yang kuat itu kuat, yang lemah itu lemah. Karena dia merasa dia kuat, dia seenaknya membuli. Baru membuli ini itu dilakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang bagaimana? Contoh, hari ini dia bikin kasus, dia bagara orang tua. Besok lagi dia tetap bagara orang tua. Besok lagi dia bagara lagi tetap bagara orang tua. Itu yang dikatakan bullying adalah pertindakan atau perkataan yang sering dilakukan berulang-ulang. Oke? Nah ini perundungan sudah. Mengapa terjadi perundungan? Siapa sampai terjadi bullying? Oh ya, bagus sekali. Karena melihat ya teman yang lemah dan dia merasa dia lebih kuat dari teman yang lemah dan ada pikiran untuk menindasnya. Ya, benar. Sering kali timbul di pikiran kalian, kita mau dapat dia, kita mau dapat ambil dia. Contoh, misalnya ada yang pintar, ya, apa itu? Yang pintar, dia bakasnya dapat ada 100, sedangkan yang bakasnya kabalakan cuma dapat nilai 70, pasti dikatain bodoh. Oh, karena dia pikir dia lebih pintar dari temannya ini. Begitu juga karena mungkin dia besar badannya, dia bilang, oh kita mau dapat ini, dia mau kalah. Dia timbul pikiran, oh kita mau ganggu. Pasti ada kan? Ya tidak? Perempuan, karena dia pintar bercakap-cakap, yang dia lawannya tidak tahu ngomong, jadi dia merasa dia lebih oke, jadi dia punya
Pemikiran bahwa saya bisa menindas dia. Ya, itu pemikiran. Nah, setelah punya pemikiran itu, kemudian pemikiran itu turun ke rencana. Kemudian dari rencana turun ke tindakan. Apa dampaknya? Dampaknya kepada orang yang kena tindakan itu. Nah, yang membuli dengan yang dibuli itu ada dampak dua-duanya. Yang dibuli dampaknya stres, trauma, sering menyendiri, tidak mau berteman dengan dia, ya kan? Yang membuli dapat dampaknya apa? Sering dapat hukuman, dijauhi teman, sering dipukul orang tua, ya kan? Ya tidak? Ya. Ini yang bully. Itu cirinya ya. Karena dia merasa dia lebih kuat, makanya dia punya pemikiran bisa menindas dia. Seperti itu. Oke? Oke. Nah ini adalah perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain dilakukan berulang, dilakukan oleh yang lebih kuat. Karena dia kuat, dia mau punya pemikiran menindas. Apalagi yang tidak tahu bicara, sering ditindas. Apa malaikat orang? Itu salah satu bullying ya. Ya. Salah satu bullying. Oke. Lanjut. Nah ini. Jenis-jenis perundungan. Jenis perundungan ada verbal, fisik, sosial, dan cyber. Verbal itu mengejek, menghina. Berarti bilang kata bodoh mana ini, bot mana ini. Apalagi ada satu, bukan oro, apalagi ada satu salah bermain itu. Kacung. Atau tidak di Madile kemana uti. Nah itu, ya, dalam belajar nih ya. Kacung. Nah ini, itu masuk pada jenis perundungan verbal atau bullying verbal. Kalau fisik itu memukul, mendorong, menarik jilbab, menarik baju, menjambat. Ini masuk pada bullying verbal. Kalau masuk fisik, kalau pada sosial itu mengucilkan, tidak mengajak bermain. Contoh, usah panggil dia. Jangan panggil dia, tak usah kata-katain dia. Itu, karena kata-katain dia ini ala. Ada palia kalamarin dia ada bagi begitu. Kalau yang cyber itu menghina melalui media sosial, ini yang paling banyak kita temui di situ. Bahkan kejadiannya ada Kamon yang kemarin ibu sudah tangani, alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Oke, ini jenis-jenis perundungan. Mana yang di kelompok situ yang sudah mengenal perundungan verbal, yang pernah dapat perundungan verbal, diejek dan dihina, mana? Turun tangan. Yang di sini mana? Diejek dan dihina yang mana? Oke. Yang di sini mana yang diejek dan dihina yang mana? Pernah diejek dan pernah dihina mana? Tidak ada, orang kuat semua ini. Berarti semua ini yang tukang ejek bawa. Fisik, mana yang pernah dapat bullying fisik? Kelompok sini. Yang di sini mana? Kurang sama. Yang
sosial. Bu Iin sosial. Mana? Ah. Oke, turun tangan. Yang ini, yang lewat media sosial, dihina lewat media sosial. Ah, turun tangan. Ini banyak. Dari jenis-jenis ini, dari semua kamu bisa menentukan, oh aku ini dapat Bu Iin jenis A. Nanti bagaimana cara menghadapinya? Coba menurut kalian. Menurut kalian cara menghadapinya seperti apa? Hah? Bicara baik-baik, apalagi? Misalnya, contoh saya dapat perundungan verbal, dihina, dicaci, diada-kata dia. Apa yang harus kita lakukan sebagai korban perundungan? Ya, melawan balik. Mawalelo mupatea. Yang pertama kalian lakukan adalah melapor ke guru. Kalau kejadiannya di sekolah, kalau kejadiannya di rumah, melapor ke orang tua. Tapi cara melapornya tidak melebih-lebihkan. Ya, jangan menambah cerita. Tidak mungkin seseorang menghina apabila tidak dimulai dari sini. Contoh kan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, ingat itu. Tidak ada asap kalau ada api. Oke, ini dampak dari perundungan. Sedih, takut, tidak percaya diri, sulit belajar. Saya lihat sama orang ini, si Adel ini yang paling tidak percaya diri atau sulit belajar. Karena apa? Dia takut akan ditertawakan. Saya lihat kalau dalam cara pengerjaan tugas akan diberikan cuma begini. Karena dia takut kalian akan menertawakan dia. Seperti ini. Begitu juga saya kantara di bekerja kelompok. Kalau di kerja kelompok, itu kalian cuma yang jago, mereka bisa jo, tidak mereka. Kalau tidak mau babegen dia jangan kerja kamu kayak talanjut pun. Takut. Entah apa yang bikin takut. Padahal nilai itu tidak dibagi. Bukan misalnya contoh, saya kasih tugas kelompok ini yang kerja hanya 3 orang, yang lain tidak kerja. Bukan orang penilai mau kasih pangoni, tidak. Tetap nilainya nilai dia, yang tidak kerja tidak ada nilai. Seperti itu. Paham ini? Paham? Dari sini sudah tahu perundungan itu seperti apa? Ya. Dampak perundungan seperti apa? Ya. Ya. Jenis-jenis perundungan sudah tahu? Sudah. Oke. Sekarang coba berdiri. Orang yang tinggi. Sini teman, di sana teman, di
Mimpen itu ini mimapik. DP contoh mimapik seperti ini. Ini di sini di tengah builing. Baru ini dibuat akar. Ya. Seperti ini. Misalnya definisi. Definisi kan? Definisinya apa? Ini tulis di sini. Boiling adalah apa? Baru di sini DP ciri-ciri. Ciri-ciri seperti itu. Terserah menurut kamu bagaimana? Ciri-ciri dari boiling itu apa? Oke. Ya. Mengumpul, mengumpul, begitu kan? Dilakukan secara baru jenis-jenisnya terserah mau taruh. Kamu mau bikin pohon olah boleh. Cara kalau pohon misalnya begini. Di sini boiling. Baru di sini itu DP definisi. Baru DP ranting, DP jenis sebelah. Boleh terserah ya. Boleh? Saya kasih waktu. Buat sama-sama. So tahu DP definisi kan? Iya. Silakan gambar sebuahnya. Kasih besar. Ya. Ibu mau presentasi? Ya. Silakan kalian tulis. Boleh begini. Boleh.
Apa dalam kelompok laki-laki wanita? Terserah mau ditembak itu mau dipegang ini oke. Iya kalau saja. Mau boleh kalau mau segi 4. Misalnya itu Bu Ilin mau tulis katanya di tengah. Oh di situ pakai segi 4. DP definisi. Bu Ilin adalah sahabat ciri-ciri. Boleh. Ayo jenis-jenis. Oh saya jadi namanya DP yang ini ya. Ini. Yang ini yang kau akan buatkan DP ini. Definisi di sebelah. Ciri-ciri. Jenis-jenis baru DP dampak. Pelajaran DP. Tidak apa sudah selesai toh? Oke. Jadi yang akan mempresentasi yang akan mempresentasi yang akan mempresentasikan itu setiap kelompok saja. Kemudian saya berharap kalian bisa memberikan pertanyaan ya dari setiap ini. Atau ya pertanyaan yang orang yang baik. Kelompok 1 dulu ya, dorong mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau akan membacakan hasil diskusi kami tentang ini hasil kerja kami. 2 orang pegang 1 orang. Bu Ili definisinya dibaca. Bu Ili adalah ini. Mau dibaca di sini. Oke. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Baru mau dibuka sesi pertanyaan ya. Orang pegang. Sini, mana yang mau baca? Sini, mana yang mau baca? Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang bullying. Willing. Definisi. Bullying adalah perundungan. Ciri-ciri dilakukan berulang-ulang merasanya lebih kuat. Jenis-jenis. 1. Verbal. 2. fisik. 3. sosial. 4. verbal. Dampak. 1. trauma. 2. depresi. 3. cerdas. 4. nyawa. 5. bunuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Dari apa yang dipaparkan? Kalau tidak ada, ibu yang mau bertanya. Tidak ada. Yang di sini? Oke. Saya bertanya, dari apa yang kalian paparkan itu sudah benar sekali. Bullying adalah perundungan. Ciri-cirinya dilakukan secara berulang-ulang. Bisakah kalian memberikan satu contoh bagaimana bullying itu dilakukan secara berulang-ulang? Macam apa? Macam apa? Ya, mengejek nama orang tua berulang-ulang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, macam tadi. Nggak usah batu tolak. Nggak usah batu tolak. Oke. Tidak dapat dengar dulu ini. Iya, merasa lebih cemas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Ada? Kelompok 1 mau bertanya? Dapat dengar tadi yang disampaikan? Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Ya. Coba berikan contoh bagaimana itu perundungan secara verbal. Contohnya secara verbal, perundungan secara bullying secara verbal itu yang bagaimana? Hah? Kan di situ ada verbal, ada fisik, ada sosial, ada cyber kan? Nah, bagaimana itu perundungan secara verbal? Ya, menghina. Menghina. Apalagi? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 3.
Kelompok 3 silakan. Kasih kakak lagi. Pasal. Baru kenapa tadi pun tidak baca? Saya ingin bertanya kepada teman-teman dari saya. Oke, silakan. Oke, silakan ada satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah Ibu Yuni. Apakah kalian tahu Bu Yuni? Tahu. Bu Yuni. Definisi Bu Yuni. Bu Yuni adalah perlindungan terhadap seseorang yang kuat atau lemah, seperti oleh kulit kuatnya. Nah, definisi cirinya dilakukan berjalan kali, merasa dirinya lebih kuat dan juga seperti emas. Jenis-jenis Bu Yuni ada verbal, fisik, cyber, dan sosial. Dampak-dampak Bu Yuni. Trauma atau bisa stres atau bisa hanya mengalami dan sulit belajar. Oke. Dapat dengar tadi? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada apa jenis-jenis bullying cyber? Bagaimana itu? Contoh dari bullying cyber. Cyber. Bagaimana itu? Contohnya seperti apa? Silakan ada yang bertanya. Penggunaan sosial media. Mantap. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok ini ada yang ingin bertanya ke mereka? Oke, silakan. Apakah kalian pernah mengalami bullying fisik? Apakah kalian pernah mengalami bullying fisik? Pernah ya? Pernah dong. Masih ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada, oke silakan kelompok 3 duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Perwakilan. Perwakilan satu orang pendamping. Bagaimana itu? Ayah, mana itu?
dia itu. Oke. Siapa yang bisa menceritakan pengalamannya pernah dibully? Siapa yang mau? Oke, silakan. Sini. Sini tujuh. Silakan kamu. Oke. Silakan kamu ceritakan bullying apa yang pernah kamu rasakan pada saat kamu sekolah di SN1 Pulubala. Yang paling berkesan, yang paling kau ingat. Dengar itu. Saya dijauhi. Saya bertanya, kenapa kalian menjauhi saya? Bukan hanya dia. Saya sedih karena saya dijauhi. Saya hanya bisa diam dan tidak bisa berkata. Saya hanya berpikir bahwa saya kurang baik juga dengan mereka. Saya simpan dia. Oke, saya tanya, bullying apa yang kena sama Juju? Bullying sosial. Karena dijauhi oleh ya, dan sekarang masih dampak kepada dia yang mana stres, trauma, ya kan? Ya, sampai sekarang. Oke, nah menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi atau tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah bullying ini terjadi kembali? Hah? Melapor? Ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Saya tanya, bagaimana cara kamu menghadapi bullying yang terjadi? Yang pertama apa? Melapor kepada. Kemudian yang paling utama adalah saling memaafkan, saling tolong menolong, saling menghormati. Saling menghormati. Oke. Saya tanya, apa yang dipelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang perundungan? Kelompok satu dulu. Bagaimana kamu punya perasaan? Apakah saya so tahu ini berarti perundungan ini tidak salah? Oke? Bagaimana perasaannya? Kelompok tiga. Ya, tidak boleh dilakukan. Jadi tahu perasaan dari korban yang apa yang paling penting? Apa yang akan kalian lakukan jika melihat perundungan yang ada di sekitar kalian? Lalu melaporkan ke. Terima kasih sekali. Terakhir, ini ada pesan hari ini.
Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, besok kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi perundungan ya. Jadi hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.